ininya. Cepet, gua nak lewat. Iya. Ikram, situ. Situ. Duduklah di bawah situ. Ted Fernando. Langsung. Iya, kayak gitu. Sabate. Saya duduk aja. Oh, zoom ke yang lain. Zoom ya. Yang penting suaranya. Iya, podium, podium. Wih, ini apa ini? Kabel-kabel.
Hadirin yang berbahagia, mari bersatu masalah seremoni pelantikan dan serah terima jabatan Kepengurusan Family Office Sekolah Sekolah periode 2025-2026. Nazwa Kian Marnita Putri Triyono dan Anggu Putri Waramadana beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Yang terhormat Kepala SMA IT Al-Furqan Palembang Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA IT Al-Furqan Palembang Bunda Intan Paramida Wardiani MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA IT Al-Furqan Palembang Ustadz David Sahri SPD. Yang kami hormati Ustadz dan Bunda SMA IT Al-Furqan Palembang serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan Family dan Rohis periode 2025-2026. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hizbullah Fauzi Hilmi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا سديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Nafla Fahira Fanfri. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang kepada Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustadz David Sahri SPD sebagai wakil kesiswaan SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Yang saya hormati Bunda Intan Paramida Wardiani MPD sebagai wakil kurikulum SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran Ustadz dan Bunda, asatidz dan asatizah.
Kemudian yang saya banggakan, yang Ustaz banggakan, anak-anak baik kelas 10, 11 dan 12, baik itu dia pengurus family dan rohis ataupun tidak, yang insyaallah akan menjadi penerus-penerus pemimpin di masa yang akan datang. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, di Jumat Barokah ini kita hadir berkumpul di sini di momentum, yaitu nantinya momentum pelantikan dan serah terima jabatan anak family dan rohis di tahun 2025-2026 ini. Semoga niat baik kita, langkah kaki kita, kemudian jahada yang tinggi ini mampu mengantarkan SMA Islam Terpadu Al-Furqan menjadi sekolah unggulan, menjadi sekolah yang akan menjadi contoh baik cerdas secara dunianya maupun cerdas secara akhiratnya. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik pengurus periode 2024-2025, kemudian periode 2025-2026, bahwasannya intisarul Islam, menyebarnya agama Islam ini diawali oleh orang-orang yang hebat, dari orang-orang yang visi misinya sama, dari orang yang niat tujuannya untuk menegakkan kalimat di muka bumi. Terjadinya perang Badar di tahun 2 Hijriah, perang Uhud di tahun 3 Hijriah, kemudian kemenangan saat Fathul Mekah setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, itu dilakukan dengan manajemen yang baik, dilakukan dengan organisasi, dengan visi misi orang-orang yang sama untuk bisa maju bersama dan unggul semua. Semua itu tidak akan berhasil bila jalan yang ditempuh, bila niat yang dimantapkan di dalam hati berbeda antara satu dengan yang lainnya. Organisasi adalah bagian bagi diri kita untuk meningkatkan potensi diri kita untuk lebih melejit ke depan, untuk menguatkan barisan kita agar diri kita pantas dimuliakan di depan orang banyak. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hadirnya kalian di sini di dalam pelantikan dan serah terima ini adalah sebuah proses bagaimana menanamkan leadership di antara kalian, menanamkan jiwa kepemimpinan di antara kalian, sehingga kalian nantinya mampu membawa roda organisasi baik family maupun rohis ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ustaz berharap kepada kalian semuanya, pengurus kalian, bahwasannya organisasi ini tidak akan berjalan dengan baik bila antara pemimpin dan bawahannya tidak bekerja sama, bila pemimpin dan kerjasamanya tidak saling membahagiakan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Ustaz berharap ya kepada kalian yang nantinya terpilih menjadi pengurus di organisasi selanjutnya di tahun depan nanti, belajarlah dari tahun-tahun sebelumnya apa yang harus dilakukan. Kemudian banyaklah thalabul ilmi, banyaklah bertanya, banyaklah mendapatkan nasihat daripada guru-guru kalian, sehingga apa yang kalian lakukan nantinya sejalan dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh tujuan sekolah. Kemudian Ustaz pun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anak-anak yang telah melakukan perjuangan di dalam periode 2024-2025 tahun kemarin, yang mereka telah berusaha menyukseskan setiap program dan kegiatan-kegiatan yang berada di SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Salam takzim kepada kalian semua yang telah melakukan proses itu semua. Insya Allah setiap apa yang kalian lakukan ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan perjuangan 10 tahun yang akan datang. Pemuda saat ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Maka insya Allah anak-anakku sekalian, ya, bahwasannya hadirnya kalian sebagai pengurus bukan untuk menyombongkan diri, tetapi menjadi bagian mengambil amanah, menjadi bagian untuk bisa berkontribusi di dalam kebaikan.
Anak-anakku sekalian, mungkin itu kata sambutan ya dari Ustadz sebagai kepala sekolah. Ustadz mengucapkan terima kasih kepada sekalian semua. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jusman atas sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus laporan hasil program kerja oleh Presiden Family SMA IT Al-Furqon Palembang periode 2024-2025. Kepada Raya Azaira Bening Putri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang Ustadz Jusman Fitriansyah SPD MPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bunda Intan Paramida Wardiani MPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz David Sahri SPD, dan yang saya hormati seluruh jajaran Ustadz dan Bunda yang tidak dapat namanya saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pelantikan dan serah terima jabatan Family dan Rohis juga Duta Sekolah periode 2025-2026. Pertama-tama Raya mengucapkan terima kasih kepada orang tua di rumah yang telah senantiasa mengiringi kita semua dengan doa sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar. Lalu terima kasih kepada Ustadz dan Bunda, terutama pembina juga penanggung jawab Family periode 2024-2025, Ustadz Roni Zakaria MPD, juga Ustadz David Sari SPD, yang telah membimbing dan memberikan kami arahan yang sangat baik sehingga organisasi ini dapat berjalan dengan lancar selama kurang lebih 1 tahun. Dan juga selanjutnya terutama kepada kepengurusan Family periode 2024-2025, Raya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerja keras kalian tanpa terkecuali. Raya tidak pernah menyesal sekali memilih untuk menjadi Presiden Family periode 2024-2025 dan Raya sangat bangga dapat kerjasama dengan kalian semua tanpa terkecuali. Kalian di sini telah meluangkan waktu, tenaga, bahkan dana untuk organisasi sehingga kalian telah memberikan yang terbaik. Raya sangat mengapresiasi itu semua. Dan Raya meminta maaf jika dalam kurun waktu 1 tahun ini Raya banyak marah-marah ke kalian, banyak ngatur-ngatur kalian. Raya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga pengalaman yang kita dapatkan di organisasi dalam kurun waktu 1 tahun ini dapat menjadi bekal untuk melanjutkan organisasi di jenjang yang lebih tinggi seperti di dunia perkuliahan. Kita semua sudah memiliki bekal bagaimana cara bekerja sama, cara berbaur dan bersosialisasi satu sama lain. Dan untuk Family periode 2025-2026 yang hari ini insya Allah resmi akan dilantik dan resmi menjadi pengurus Family per hari ini, Raya ucapkan selamat juga semangat untuk kalian, semoga dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan Raya meminta kalian untuk menjadi lebih baik, lebih sukses dan lebih sempurna dari Family yang sebelumnya. Tolong apapun kesalahan yang kami perbuat dijadikan evaluasi untuk organisasi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga selanjutnya Raya mewakili seluruh pengurus Family periode 2024-2025
mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Ustadz, Bunda, dan seluruh teman-teman jika ada sikap, sifat, maupun perkataan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, kami mohon ampun. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, setidaknya kami telah mencoba yang terbaik untuk menjalankan organisasi dalam kurang lebih waktu 1 tahun ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada kata sambutan hari ini. Selanjutnya izinkan saya membacakan hasil dari program kerja kepengurusan family periode 2024-2025. Program kerja Presiden dan Wakil Presiden Family. 1. Mengadakan acara sebagai peringatan hari-hari besar, terlaksana. 2. Mengadakan pentas seni bernama Al-Furqan Berbudaya, terlaksana. 3. Mengadakan program kunjungan sosial, panti jompo maupun tempat sosial lainnya, terlaksana. 4. Melaksanakan rapat dan evaluasi pengurus family secara rutin, terlaksana. 5. Membuat sistem aspirasi digital, terlaksana. Selanjutnya program kerja sekretaris family. 1. Pembuatan notulen rapat terintegrasi, terlaksana. 2. Membuat jurnal atau laporan bulanan yang berisi rangkuman kegiatan family, terlaksana. 3. Menyusun agenda tahunan family dalam bentuk kalender yang mencakup semua kegiatan besar, rapat rutin, dan kegiatan lainnya, terlaksana. 4. Membuat template surat resmi family untuk kegiatan internal dan eksternal, terlaksana. 5. Membuat absensi rutin pada rapat family, terlaksana. 6. Mengembangkan sistem evaluasi yang memungkinkan untuk memonitor perkembangan dari setiap program kerja yang dijalankan oleh family, terlaksana. 7. Mengelola database anggota family, terlaksana. 8. Menyusun laporan akhir kepengurusan yang merangkum semua kegiatan yang telah dilaksanakan, terlaksana. Selanjutnya program kerja bendahara. 1. Membuat pembukuan uang kas family setiap bulan, terlaksana. 2. Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran pada setiap kegiatan dengan rinci, terlaksana. 3. Membuat dan menyimpan bukti transaksi untuk setiap pemasukan dan pengeluaran, terlaksana. 4. Menyusun anggaran yang dibutuhkan pada setiap kegiatan, terlaksana. 5. Memberikan laporan keuangan kepada Presiden dan Wakil Presiden Family, terlaksana. Selanjutnya program kerja bidang bahasa. 1. Mengadakan literasi dengan membaca buku yang ingin dibaca setiap pagi secara rutin, terlaksana. 2. Melanjutkan program bidang bahasa di periode sebelumnya, terlaksana. 3. Mengikut sertakan lomba eksternal dan internal bahasa untuk semua murid SMIT Al-Furqan Palembang, terlaksana. 4. Menempel kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris di setiap tempat melalui gambar, baik di ruangan ataupun koridor, terlaksana. 5. Menetapkan ekstrakurikuler di bidang bahasa Inggris dan bahasa Arab sesuai jadwalnya, terlaksana. Program kerja bidang pendidikan. 1. Memberikan apresiasi berupa bingkisan kepada siswa yang memperoleh prestasi paling banyak dalam kurun waktu, terlaksana. 2. Membuat poster bertemakan pendidikan dan ditempel di majalah dinding sekolah, terlaksana. 3. Mengadakan LCC dalam bidang akademik pada kegiatan kelas meeting, terlaksana. 4. Mengadakan olimpiade dalam bidang akademik pada kegiatan kelas meeting, terlaksana. 5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 hari di luar kelas, tidak terlaksana. 6. Penggalangan buku bekas ke panti asuhan, tidak terlaksana. Program kerja bidang keamanan. 1. Menjaga stabilitas dan keamanan pada kegiatan yang ada di sekolah, terlaksana. 2. Mengadakan piket harian untuk melakukan pengecekan atribut saat masuk sekolah, terlaksana. 3. Mengawasi kedisiplinan anggota di organisasi family, terlaksana. 4. Menerapkan nilai moral kedisiplinan dan keamanan kepada siswa di sekolah, terlaksana. 5. Menerapkan budaya 5S pada setiap warga sekolah, terlaksana. 6. Memberi teguran secara tegas terhadap siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah, terlaksana. 7. Mencatat dan memberi sanksi terhadap siswa yang datang terlambat, terlaksana. Program kerja bidang olahraga. 1. Membuat lomba saat pelaksanaan kelas meeting, terlaksana. 2. Menambahkan senam di dalam kegiatan senam rutin sekolah, terlaksana. 3. Mengadakan piket di kegiatan jalan santai dengan bantuan family dan rohis, terlaksana. 4. Mengadakan perlombaan olahraga pada hari kemerdekaan, terlaksana. 5. Meningkatkan kesehatan jasmani siswa dan bertanggung jawab atas lomba yang berhubungan dengan bidang olahraga, terlaksana. Program kerja bidang humas.
1. Memaksimalkan penyampaian informasi mengenai kegiatan sekolah melalui platform digital terlaksana. 2. Berpartisipasi dalam meramaikan perayaan Hari Nasional di sosial media terlaksana. 3. Menyebarluaskan kegiatan atau acara yang dilaksanakan oleh family melalui media sosial terlaksana. 4. Mengelola media sosial family dengan baik terlaksana. 5. Memperkuat hubungan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan instansi terkait terlaksana. 6. Mengajak siswa SMA IT Al Furqon Palembang untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan sekolah terlaksana. 7. Melakukan koordinasi dan kolaborasi antar family di berbagai bidang terlaksana. 8. Mengoptimalkan interaksi sosial antara siswa dan guru di lingkungan sekolah terlaksana. Program kerja bidang kesehatan. 1. Menyediakan sabun cuci tangan di setiap kelas terlaksana. 2. Membuat poster edukatif yang berisi fakta menarik seputar kesehatan terlaksana. 3. Menegur siswa yang membuang sampah sembarangan terlaksana. 4. Melakukan pengawasan terhadap kebersihan sekolah terlaksana. Selanjutnya program kerja bidang kewirausahaan. 1. Memakmurkan, memajukan, serta membantu dan melaksanakan program YesITAF dengan menjadikan YesITAF sebagai fasilitator dan simbol dari SIT Al Furqon Palembang terlaksana. 2. Menghidupkan kegiatan berwirausaha atau entrepreneurship di lingkungan SMA IT Al Furqon terlaksana. 3. Menyediakan dan memfasilitasi siswa dan seluruh masyarakat sekolah melalui adanya YesITAF terlaksana. 4. Mengatur jadwal piket atau shift penjagaan YesITAF terlaksana. 5. Mengadakan bazar kewirausahaan di hari besar sekolah terlaksana. 6. Menjaga kesehatan dan kebutuhan gizi terhadap produk yang tersedia di YesITAF agar seluruh masyarakat sekolah tetap sehat, aman, dan nyaman terlaksana. Selanjutnya program kerja bidang kesenian. 1. Mengadakan kegiatan kreatif seperti mendesain poster, menghias lingkungan sekolah, dan menghias kelas juga mading terlaksana. 2. Mengorganisir acara pentas seni sekolah dengan menampilkan pertunjukan drama, musik, atau seni lainnya terlaksana. 3. Mengadakan lomba seni seperti melukis, lomba puisi, atau menghias mading pada kegiatan kelas meeting terlaksana. 4. Mengadakan pameran seni di sekolah untuk memamerkan karya seni siswa seperti lukisan, kerajinan tangan, atau karya seni lainnya terlaksana. 5. Mengadakan event yang berhubungan dengan kesenian dan mengembangkan potensi kesenian dari siswa terlaksana. 6. Mengadakan pensi dan pameran hasil karya peserta didik secara berkala terlaksana. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dan segitu saja laporan yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raya atas kata sambutan dan laporan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus laporan hasil program kerja oleh Ketua Rohis SMA IT Al Furqon Palembang periode 2024-2025. Kepada Riu Giazi Munazam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD selaku Kepala SMA IT Al Furqon Palembang. Yang kami hormati Ustadz David Sahri selaku Wakil Siswaan SMA IT Al Furqon Palembang. Yang kami hormati Ustadz Bunda Intan Paramidawardiyani MPD selaku Wakil Kurikulum SMA IT Al Furqon Palembang. Dan juga Ustadz Bunda dan guru-guru, Ustadz Bunda dan teman-teman yang kami banggakan. Pada hari ini, pada acara
serah terima jabatan dan pelantikan pengurus Rohis periode 2025-2026. Izinkan saya menyampaikan beberapa kata sebelum di akhir masa jabatan kami. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Iim selaku pembina Rohis SMA ITL Furqan Palembang yang sudah membina kami dan mengarahkan kami, memberikan arahan sehingga kami dapat menjalankan organisasi kami dengan baik. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Rohis, pengurus Rohis periode 2024-2025 yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar kegiatan-kegiatan Rohis dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami adakan di SMA ITL Furqan dengan baik dan mengikutinya dengan lancar. Kemudian untuk pengurus Rohis yang baru periode 2025-2026, saya mengucapkan selamat pada kalian karena sudah terpilih dan semoga kalian bisa menjalankan amanah dengan baik dan membuat Rohis jadi lebih baik dari periode yang kami. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami, khilaf-khilaf kami selama kami menjabat dan juga mewakili seluruh anggota Rohis periode 2024-2025. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami melakukan khilaf karena semua manusia pasti memiliki kesalahan dan berusaha lebih baik lagi. Baik, selanjutnya adalah laporan program kerja organisasi Rohis periode 2024-2025. Pertama, program kerja ketua dan wakil. Membuat dan membantu anggota dalam membuat dan menjalankan program kerja terlaksana. Membuat event dan lomba di hari besar keagamaan umat Islam terlaksana. Mengadakan mabit minimal 1 tahun sekali tidak terlaksana. Mengadakan infak dan munasarah terlaksana. Mengawasi serta mengevaluasi kinerja dari setiap anggota atau bidang terlaksana. Mengadakan rapat rutin setiap seminggu sekali atau sebulan sekali tidak terlaksana. Melanjutkan program keislaman yang ada di sekolah terlaksana. Mengadakan pesantren Ramadan terlaksana. Mengorganisir panitia manasik haji terlaksana. Melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah dan pelatihan khatib Jumat tidak terlaksana. Menjalankan kegiatan Rohis Peduli Jilbab tidak terlaksana. Milih kandidat baru untuk masa jabatan tahun selanjutnya terlaksana. Selanjutnya, program kerja sekretaris. Melakukan kegiatan administrasi pengurus Rohis terlaksana, mengumpulkan dan menyimpan arsip data Rohis terlaksana, mencatat dan menyiapkan laporan serta evaluasi terlaksana, mencatat pokok-pokok pembicaraan dalam permasalahan saat rapat terlaksana, membuat proposal atau surat Rohis saat ada kegiatan terlaksana, memberikan masukan dan saran kepada ketua dan wakil terlaksana, membuat absensi rapat terlaksana, mengarsipkan data organisasi dalam bentuk soft copy dan hard copy terlaksana, mencatat agenda kegiatan yang akan dilakukan Rohis terlaksana. Selanjutnya, program kerja bendahara. Mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan organisasi terlaksana, melaporkan keadaan keuangan organisasi sebulan sekali atau dalam satu periode kepengurusan terlaksana, pengambilan uang kas sebulan sekali anggota Rohis tidak terlaksana. Pengambilan uang kas 2 bulan sekali untuk seluruh siswa terlaksana. Membuat rancangan pengeluaran dalam setiap kegiatan terlaksana. Pengadaan seluruh kebutuhan barang di organisasi terlaksana. Membuat tanda bukti berupa kwitansi di setiap pemasukan dan pengeluaran terlaksana. Mengatur keuangan Rohis berupa infak serta munasarah dan lainnya terlaksana. Kemudian pendidikan dan latihan. Meningkatkan kemampuan baca Al-Quran dengan tajwid yang benar terlaksana. Mempelajari program bekerja Rohis di sekolah lain untuk meningkatkan wawasan dan kerjasama antar sekolah terlaksana. Membina siswa dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai prinsip syariah terlaksana. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa tidak terlaksana. Melakukan BPI Akbar semester 1 terlaksana. Menjalankan BPI Akbar semester 2 terlaksana. Kemudian program kerja bidang peribadatan. Melakukan kegiatan Kamis Ahmad Surat Jam'i di masjid terlaksana. Membaca Al-Kahfi bareng setiap Jumat tidak terlaksana. Kemudian program kerja bidang dakwah.
mengadakan lomba pidato Islami di tingkat sekolah untuk melatih kemampuan berbicara dan menyampaikan pesan agama kepada peserta. Tidak terlaksana. Menyelenggarakan kegiatan yang motivasi siswa-siswa agar terlibat dalam acara-acara keagamaan. Terlaksana. Menyiarkan, mendakwahkan informasi atau pengetahuan Islami berbentuk tulisan. Terlaksana. Melanjutkan program penyebaran syiar agama yang telah berlangsung di SMA Telfon Palembang. Terlaksana. Melakukan tausiah ba'da asar. Tidak terlaksana. Salawat dan murojaah setiap kegiatan masjid. Terlaksana. Kemudian program kerja Humas. Membuat poster atau flyer di hari raya keagamaan dan hari-hari nasional. Terlaksana. Mempublikasikan setiap kegiatan Rohis melalui media sosial Rohis. Terlaksana. Memberikan informasi kepada seluruh anggota Rohis terkait kegiatan-kegiatan Rohis. Terlaksana. Melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan program Rohis. Terlaksana. Mengelola akun media sosial Rohis untuk membagikan konten Islami. Terlaksana. Melakukan poster dakwah for weekend. Terlaksana. Dan membuat artikel dakwah setiap Jumat. Terlaksana. Kemudian program kerja keakhwatan. Menertibkan penggunaan atribut bagi akhwat. Terlaksana. Melaksanakan penertiban agar siswi datang tepat waktu saat pelaksanaan sholat. Terlaksana. Melakukan absen kehadiran saat pelaksanaan sholat zuhur dan asar. Tidak terlaksana. Menertibkan pelaksanaan sholat berjamaah. Terlaksana. Menertibkan siswa yang memakai riasan berlebihan. Terlaksana. Mendata siswa yang melakukan kegiatan BSW. Terlaksana. Memeriksa atribut siswi setiap kegiatan luar kelas. Terlaksana. Membuat jadwal iqamah dan doa saat sholat zuhur. Terlaksana. Program kerja bidang kedisiplinan. Melakukan piket disiplin kedatangan sholat fardu. Terlaksana. Melakukan pendataan siswa uzur akhwat program kedisiplinan waktu. Terlaksana. Melakukan kamis amak surat. Terlaksana. Kemudian program kerja bidang sosial media. Membuat dan membagikan konten edukatif tentang ajaran Islam. Terlaksana. Membuat video infografis yang menarik untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Tidak terlaksana. Memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi informasi dan mengedukasi. Terlaksana. Kemudian mengadakan lomba saat hari besar. Kemudian di-share melalui platform sosial media. Terlaksana. Baik. Sekian laporan program kerja dan sambutan dari saya selaku Ketua Rois periode 2024-2025. Semoga periode selanjutnya dapat menjalankan amanah dan baik.